akan membahas tentang Mariologi dalam tradisi Katolik. Perkenalkan, nama saya Susianti Brugiting. Dan saya Rosa Demanita Burupurba. Hai, nama saya Anita Anastasia Brusudiring. Kali ini kita akan membahas mengenai Mariologi. Mariologi berasal dari dua kata, yakni Maria dan Logos, yang berarti ilmu yang mempelajari tentang Bunda Maria. Nah teman-teman, Mariologi ini adalah sebuah refleksi kritis atau refleksi teologis tentang Bunda Maria oleh Bapak-Bapak gereja kita. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang Maria dalam Gereja Roma Katolik. Baiklah, Mariologi dalam Gereja Katolik Roma adalah sebuah bagian teologi yang berhubungan dengan Maria, Ibu Yesus. Maria dalam Gereja Katolik Roma dijuluki sebagai Sang Perawan Suci dan Ibu Tuhan, sehingga ia disebut memiliki sebuah martabat yang tak terhingga yang berasal dari kebaikan yang tak terhingga, yakni Allah. Maria merupakan Bunda Yesus Kristus yang mengandung, bukan dari seorang pria melainkan dari Roh Allah. Selanjutnya, pandangan teologi tentang Maria ada 4 bagian. Yang pertama, Maria Bunda Allah. Maria bukan Bunda Allah, tetapi hanya Bunda Kristus saja, yaitu Bunda manusia. Yang kedua, Maria Perawan. Keunikan Maria bahwa ketika ia mengandung Yesus, ia tetap perawan. Keperawanan Maria menurut Gereja Katolik tidak hanya berdasarkan ketika ia mengandung Yesus, tetapi Maria tetap menjaga keperawanannya sebelum dan sesudah melahirkan Yesus. Yang ketiga, Maria dikandung tanpa noda adalah menurut dogma Gereja Katolik Roma, kepercayaan bahwa Maria dikandung tanpa noda asal apapun. Yang keempat, Maria diangkat ke surga. Gereja Katolik Roma mengajarkan sebagai dogma bahwa Bunda Maria Ibu Yesus Kristus setelah Maria menyelesaikan perjalanan hidup duniawinya, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Jadi, Maria dibawa ke surga dalam satu tubuh dan jiwa yang lengkap. Selanjutnya, landasan biblis devosi Maria terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama, nama Maria tidak pernah disebut secara langsung atau diramalkan secara eksplisit. Yang kedua, Perjanjian Baru, Bunda Maria Sang Tabut Perjanjian Baru harus kudus dan tidak mungkin berdosa, karena Allah sendiri masuk dan tinggal dalam rahimnya. Sekarang saya akan membahas tentang Maria dan rahmatnya. Maria dan rahmatnya di sini kami akan membahas 6 poin, yaitu pertama, Maria meninggal dunia sementara. Yang kedua, Maria diangkat tubuh dan jiwanya ke surga. Yang ketiga, Maria Bunda Allah dihormati secara khusus. Yang keempat, Maria adalah pengantara semua rahmat dengan doa syafaatnya di surga. Yang kelima, Maria dihormati di surga sebagai Ratu semesta alam. Yang keenam, Maria adalah Bunda Gereja, Bunda umat beriman. Maria meninggal dunia sementara. Walaupun pengejaran ini tidak bersifat de fide, namun banyak teolog memperkirakan bahwa ia wafat sementara sebelum ia diangkat ke surga, menurut Santo Agustinus. Bagi Maria yang tidak berdosa, kematian yang dialaminya bukan karena akibat dosa asal ataupun dosa pribadi, namun adalah layak bagi tubuh Maria, yang secara perdati bersifat mortal atau tidak abadi, harus sesuai dengan yang terjadi pada tubuh putranya yang juga tunduk kepada kematian. Dengan demikian, Bunda Maria mengalami apa yang juga dialami oleh Kristus. Yang kedua, Maria diangkat tubuh dan jiwanya ke surga. Menurut Paus Pius XII dalam konstitusi apostoliknya, yaitu mengajarkan Maria Bunda yang tidak bernoda akan tetap perawan Bunda Allah. Setelah selesai hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Di sini memang tidak disebutkan apakah Bunda Maria wafat terlebih dahulu sebelum diangkat ke surga atau ia diangkat tanpa mengalami kematian. Yang ketiga, Maria Bunda Allah dihormati secara khusus. Menurut Santo Epiphanes mengajarkan Maria harus dihormati, tetapi
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus harus disembah. Tidak seorang pun boleh menyembah Maria. Yang keempat, Maria adalah pengantara semua rahmat dengan doa syafaatnya di surga. Menurut Konsili Vatikan II mengajarkan, setelah diangkat ke surga, ia tidak mengesampingkan tugas penyelamatan, tetapi dengan doa syafaatnya yang tidak terputus, terus-menerus membawa bagi kita karunia-karunia keselamatan yang kekal. Karena kurnia serta peran keibuannya yang ilahi yang menyatukannya dengan putranya Sang Penebus pun pula karena karunia serta peran keibuannya yang ilahi yang menyatukannya dengan putranya Sang Penebus pun pula karena segala rahmat serta tugas-tugasnya, Santa Perawan juga erat berhubungan dengan gereja, seperti telah dikerjakan oleh Santa Ambrosius. Bunda Allah itu pola gereja, yakni dalam hal iman, cinta kasih, dan persekutuan sempurna dengan Kristus. 3. Yang kelima, Maria dihormati di surga sebagai Ratu alam semesta. Nah, menurut Konsili Vatikan II mengajarkan akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal. Sesudah menyelesaikan perjalanannya hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggalkan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta supaya secara lebih penuh menyerupai putranya. Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Yang keenam, Maria adalah Bunda Gereja, Bunda umat beriman. Menurut Konsili Vatikan II mengajarkan, Maria dianugerahi karunia serta martabat yang amat luhur, yakni menjadi Bunda Putra Allah, maka juga menjadi Putri Bapa yang terkasih dan kenisah Roh Kudus. Karena anugerah rahmat yang sangat istimewa itu, ia jatuh lebih unggul dari semua makhluk lainnya, baik di surga maupun di bumi. Namun, sebagai keturunan Adam, ia termasuk golongan semua orang yang harus diselamatkan. Dengan mengandung Kristus, melahirkannya, membesarkannya, menghadapkannya kepada Bapa di kenisah, serta dengan ikut menderita dengan putranya yang wafat di kayu salib, ia secara sungguh istimewa bekerja sama dengan karya juru selamat, dengan ketaatannya, iman, pengharapan, serta cinta kasihnya yang berkobar untuk mengaruhi hidup kordati jiwa-jiwa. Oleh karena itu, dalam tata rahmat Maria, sekian dari pembahasan kami ucapkan terima kasih.